Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan mencoba mempelajari bagaimana kita ingin membuat daftar hadir. Dalam hal ini kita akan mencoba dengan bantuan Google Form atau Google Formulir ya. Langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah kita klik terlebih dahulu. Kita terlebih dahulu adalah Chrome yang ada mungkin di bagian bawah atau kiri kanan tergantung daripada laptop masing-masing. Kita lihat di sini ada kiri Chrome, kita klik, muncullah bentuk seperti ini. Kemudian kita mencari ataupun ingin mendapatkan bentuk Google Form-nya ini. Kita lihat di pojok kanan ada tanda titik-titik 9 ini, kita klik, kita cari ke Drive, kita ambil Drive, kita klik Drive. Nah, kemudian muncullah bentuk seperti ini ya. Nah, kita lihat di sini ada tanda plus baru ini, kita klik ini ke baru. Muncullah folder upload file dan seterusnya sampai lainnya. Kita ambil yang lainnya, kita sorot lainnya, kemudian kita sorot Google Formulir, kita sorot lanjutnya sampai formulir kosong. Nah, di sini baru kita akan dapatkan bentuk atau yang perlu kita tulis, hal-hal yang perlu kita tulis untuk katakanlah sekarang untuk pertemuan kali ini kita gunakan untuk buat daftar hadir ya. Nah, kita ketik di formulir ini. Nah, muncul seperti ini, ada tanda di kursor ya, hitam ini, biru ya. Kita klik, katakanlah kita perlunya daftar hadir, daftar hadir PJJ misalkan. Kemudian di sini boleh kita deskripsi formulir, kita boleh tulis misalkan sekolah mana yang kita inginkan ya, katakanlah SMP Negeri 107 atau yang lainnya silakan. Nah, kemudian selanjutnya kita apa yang kita perlukan di dalam daftar hadir? Tentu yang pertama pastinya adalah nama. Kita klik nama siswa. Nah, di sini ada pilihan ya. Ada pilihan. Di sini ada pilihan jawaban singkat. Kita klik ini tanda segitiga bawah ini. Nah, ada pilihan jawaban singkat, paragraf, pilihan ganda, kontak centang, drop down, dan seterusnya. Kita pilih karena kita memerlukan jawaban singkat karena anak akan menulis namanya masing-masing. Nah, nanti akan nama jawaban singkat ini. Nah, tentunya namanya nama harus wajib untuk diisi ya. Oleh karena itu kita tulis di sini wajib diisi. Kita lihat ada tanda titik atau bintang seperti ini, kita klik, kita pindahkan. Nah, jadi tanda biru. Ini artinya nanti akan muncul bahwa siswa ataupun yang mengisi daftar hadir ini harus mengisi namanya. Ya. Kemudian apalagi yang kita perlukan untuk mengisi daftar hadir selain nama, tentunya perlu kelas. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kita di sini ada tanda tambah. Tambahkan pertanyaan. Kita klik tambah. Ya. Nah, di sini udah tambah ada 2 pertanyaan, katakanlah kelas. Ya. Nah, kelas berapa? Ini juga boleh jawaban singkat atau tergantung kita maunya apa. Katakanlah kita ingin pilihan ganda. Katakanlah kita ngajar di kelas berapa, kita pilih pilihan ganda. Kita klik di sini, katakanlah kelas misalkan 91. Nah, kemudian kita enter karena kita ada kelas berapa kelas misalkan 92. Lanjut lagi 93. Ya. Karena udah kelasnya ada 3 cukup, ya udah kita cukupkan 93 selesai. Ya, ini pun wajib diisi, kita klik lagi pindahkan. Ya. Nah, kemudian pertanyaan apa lagi? Misalkan pertanyaan berikutnya, kelas sudah, mungkin yang diperlukan adalah tanggal. Tanggal berapa kita memerlukan? Tanggal. Nah, di sini langsung muncul tanggal. Ya, ini wajib diisi ya, kita klik pindahkan lagi karena kalau wajib diisi harus diisi. Nah, tanggal sudah cukup. Nah, kemudian lanjutkan lagi pertanyaan apa yang diperlukan, tanggal, kelas, kehadiran. Ya, misalkan kehadiran. Nah, kehadiran, kita tulis kehadiran. Kita pilih pilihan ganda, misalkan dia hadir, dia nanti checklist hadir, bisa juga mungkin dia tidak berhalangan, sakit, atau mungkin izin.
Tentunya kalau alpha tidak mungkin kita tuliskan. Kalau alpha berarti dia tidak melihat atau tidak membuka Google Form ini. Nah, ada kita karena wajib diisi kita klik lagi. Nah, oke. Kita sudah 4 pertanyaan ini saya kira cukup untuk mengisi daftar hadir siswa. Nah, tentunya kalau melihat tampilan seperti ini kok kayak datar-datar aja gitu ya. Ya. Nah, oleh karena itu, katakanlah kita ingin memberikan suatu gambaran di sini, katakanlah kita buat supaya lebih menarik, ya. Kita kasih tema. Di sini ada pilihan ini di atas, ada sesuaikan tema, pratinjau, kemudian ada setelan, ya. Kita kliklah sesuaikan tema. Artinya ada kita gambar. Di sini nanti ada pilihan, pilih gambar, ya. Kita pilih nanti setelah kita, ya, pilih gambar. Di sini nanti ada pilihan. Nah, ada pilihan kantor, sekolah, ilustrasi, macam-macam. Ulang tahun mana yang kita anggap menarik dan bisa untuk ditampilkan. Katakanlah kita sekolah ini kantor sekolah, katakanlah kita ambil gambar apa ya? Katakanlah gambar inilah kata gelas ini, misalnya kita klik. Nah, kemudian sisipkan. Boleh pilih yang lain ya. Nah, sisipkan. Nah, di sini nanti akan muncul di atasnya ini gambaran tampilan di atasnya, sisipkan. Nah, ini pun warna-warnanya bisa tema, kemudian di merah kita bisa klik biru juga, mau ganti biru atau mau ganti biru muda dan sebagainya. Ya, tergantung keinginan kita. Nah, silakan pesan merah. Setelah itu ya boleh ini ditutup ya. Nah, ini udah jadi. Nah, setelah dapat seperti ini, tentunya kita ingin punya juga, nanti kita nyari judulnya apa. Jangan sampai kita bingung mencari di mencari apa ya namanya folder atau semacam judulnya. Di sini ada formulir tanpa judul. Ini kita klik, kita ganti. Nah, kita ganti. Nah, kita tulis misalkan sesuaikan dengan ini daftar hadir PJJ, dia langsung berubah. Atau kita mau mengganti dengan lain ya silakan saja. Kita misalkan kita ganti daftar hadir kelas atau apa, silakan saja. Kita ganti daftar hadir kelas. Udah. Nah, kemudian kita ingin melihat setelah daftar, kita merasa cukup bahwa daftar hadir ini kita udah cukup sampai sini. Ya udah. Sekarang kita lihat pratinjau. Artinya kita kalau mungkin kalau preview, kalau ini preview lah semacam itu. Kita lihat di sini ada pratinjau ya. Atau di Inggrisnya apa ya? Mungkin semacam preview lah. Kita klik di sini untuk melihat hasil yang kita tampilkan. Nah, inilah yang kita buat daftar hadir. Nah, nanti siswa ini akan mengisi. Nah, nanti kita akan kirim ke mereka. Ya, nah, udah cukup sih sampai sini. Nanti mereka akan menemukan daftar hadir PJJ ini. Nah, sekarang bagaimana setelah kita dapat apa namanya membuat seperti ini? Tentunya anak tidak tahu mana yang harus diisi. Oleh karena itu kita akan men-share ataupun mengirim ya daftar hadir ini ke siapa nanti ya. Misalkan ini, nah bagaimana cara mengirimnya? Nah, kita klik ini. Nah, tapi sebelumnya kita bisa men-setel ya, kira-kira apalagi yang diperlukan semacam ini. Katakanlah ini ada pratinjau sudah, ini ada setelan. Kita klik setelan. Apa yang ada di sini? Nah, di sini kita lihat apakah di dalam setelan ini anak hanya cukup perlu masuk batasi satu tangkapan, artinya setiap anak hanya bisa mengisi satu. Kalau itu yang kita inginkan, kita klik batasi satu tangkapan. Ya. Kemudian apakah emailnya harus memakai email? Kalau memakai email ya kita klik kumpulkan email. Mereka harus mengisi email. Ya, klik. Nah, ini sudah. Apakah responden dapat? Ini saya kira tidak perlu. Kemudian apakah untuk presentasi? Kita lihat, klik. Nah, ini kan bentuknya hanya mengisi biasa. Kita tidak perlu mengacak pertanyaan ya. Kemudian kita lihat apakah ini sebagai kuis. Nah, ini tidak sebagai kuis karena kita bukan membuat soal. Ya, untuk saat ini. Ya, oleh karena itu yang umum saja ini adalah tumpukan alamat email, batasi satu tangkapan cukup, kita simpan. Ya. Nah, jadi nanti akan muncul di sini alamat email. Jadi siswa yang mengisi harus mengisi emailnya terlebih dahulu. Nah, sekarang bagaimana cara mengirim? Kita lihat. Kita kirim ya. Klik kirim ini, nanti akan kita kirim ke mana gitu ya. Kirim. Nah, di sini kita lihat. Kirim melalui apa? Di sini ada email, kemudian di sini ada linknya ini ya. Nah, tapi biasanya untuk memudahkan adalah paling enak adalah dengan tautan ini ya. Kalau ini gunakan HTML terlalu repot, kita mudah seperti ini. Kita pakai nanti ke
apa namanya ke WA, WhatsApp group atau apalah ya. Pokoknya kita lebih mudah untuk mengcopy seperti ini, gunakan ini. Kita lihat di sini tautannya panjang sekali. Nah, di sini ada kata perpendek URL, kita singkat dikit. Nah, jadi ini tautannya adalah ini. Lalu kita salin. Kita salin, udah. Nah, sekarang kirim ke lewat WA. Nah, kebetulan kita belum ada WA, kita katakan kita buka WA-nya ya. Kalau belum ada WhatsApp group kita, mungkin kita punya WA, WhatsApp. Nah, kita kirim misalkan kemana yang ke grup misalkan ya, ke grup sekolah, kelas kita, atau ke grup yang kita inginkan. Nah, contoh ini, ini belum terbuka, ya kita tunggu sejenak. Tapi sebaiknya sebelumnya makanya kita buka WA juga, katakanlah kita ingin mengirim ke, saya ngirim kepada seorang gitu, katakanlah saya ngirim ke siapa, katakanlah saya ngirim kebetulan ngirim ke anak ya, misalkan seperti ini. Klik, kemudian langsung saja paste ya, salin tempel ya, paste. Nah, sudah dapat seperti ini. Nah, sudah ada tulisan daftar PJJ, kemudian kirim, klik. Nah, muncullah seperti itu. Udah kekirim, nah berarti kita sudah sampai, artinya kita sudah bisa mengirim ke yang bersangkutan yang kita tujukan. Nah, nanti mereka seperti apa melihatnya? Nanti si yang kita kirim dia akan membuka ini, katakanlah dia membuka ya. Klik ininya, misalkan yang bersangkutan mengisi siswa kita. Nah, dia akan muncul seperti ini nanti. Nah, lalu gimana caranya? Nah, kita lihat ya, setelah dapat ini, nanti misalkan siswa mengisi, katakanlah siswa mengisi ya, katakanlah isi, siswanya udah mengisi, katakanlah. Misalkan itu aja, siswa mengisi. Kemudian nama siswanya siapa misalkan. Misalkan kelasnya 91 misalkan. Ya, karena harus wajib diisi, maka dia kalau tidak diisi dia tidak mau. Tanggal, kita klik aja ini. Nah, pilih tanggal, katakanlah tanggal 29 atau kita ketik tanggal 31. Masuknya hadir atau tidak, kita hadir. Kirim. Nah, ini sudah terkirim, tanggapan Anda terkirim. Nah, sekarang kita kembali ke forum tadi, hadir ke kelas ini. Nah, ini kan kekirim dan kita tutup. Nah, kita lihat sekarang. Setelah ada orang yang mengirim, maka akan muncul kata respon. Ini pertanyaan tadi, ini ketahuan ada respon. Jadi ada orang yang atau siswa yang mengirim tanggapan. Ini kita lihat respon, bagaimana caranya. Kita klik respon ini. Nah, kemudian baru kita lihat di sini. Nah, nanti akan terlihat kita ada pilihan download tanggapan. Lalu kita download. Nah, tanggapan ini nanti akan muncul di sini downloadannya seperti apa bentuknya. Ya, kita akan melihat hasilnya. Nah, ini seperti ini. Daftar hadir kelasnya sudah. Ya, kita lihat nanti hasilnya siapa yang udah mengisi. Nah, inilah hasilnya. Nah, anak sudah mengisi, tadi satu orang sudah mengisi. Ini bentuknya. Ya. Itulah yang kita pelajari hari ini sampai terakhir ini. Kita akan nonton nanti kalau anaknya banyak kita tinggal mengurutkan. Ya, kita tutup lagi. Ini kita kembali ke tempat yang tadi ya. Ini kita tutup. Lalu kita kembali tadi ke Google Drive-nya tadi ya. Daftar hadis ini sudah. Nah, inilah langkah-langkah kita membuat daripada Google Form dalam hal ini untuk membuat daftar hadir. Mudah-mudahan ini manfaat ya, karena waktunya memang singkat. Kita akan coba nanti untuk belajar yang lebih dalam lagi, yaitu membuat soal. Saya kira cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.